Kalau boleh tahu Bu, kenapa Bu Sukim waktu itu memutuskan untuk pergi ke Singapura secara tidak resmi? Waktu itu saya pertama pun juga gimana sebagai apa itu TKW itu ilegal, saya pun juga nggak tahu karena waktu itu juga saya waktu ya gimana lah ngubungin yang lebih cepat gitu sama temen gitu. Iya. Ya saya pun nggak tahu gimana nasib. Terus pertama majikan juga baik sih. Terus saya selesai itu majikan sudah nggak membutuhkan pembantu lagi. Terus saya kerja ke tempat orang lain, tapi saya nggak pulang dulu, terus kembali lagi ke agent saya yang dulu. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya Bu Sugiem ini pernah kerja di Arab Saudi kurang lebih selama 13 tahun dan kerjanya itu secara resmi dan semuanya baik-baik saja. Kemudian berangkatlah ke Singapura, itu bos yang pertama itu baik ya Bu. Terus apa yang terjadi ketika Ibu kerja di majikan yang kedua ini? Waktu itu pertama tuh baik majikan, terus lama-lama itu berubah ngatur dalam kerjaan, tapi saya juga nurut. Terus waktu itu saya tuh ke kamar kalau ke kamar mandi saya disuruh tunduk karena saya itu lupa karena satu hari lebih dari 20 kali saya masuk ke kamar mandi, setiap habis megang benda satunya Itu disuruh membersihkan tangannya. Suruh membersihkan tangan, harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, baru pegang karena benda waktu itu lain. Karena waktu itu masih COVID ya? Iya. Oke. Terus waktu itu ada COVID pun saya nggak tahu bahwa itu COVID gitu. Pokoknya yang pentingnya bersih gitu kata majikan. Tuh. Terus saya tuh lupa gitu, celonong aja, muka saya kelihatan di kaca. Terus jarak beberapa, terus saya dipanggil, nah bro. Selama kerja di majikan yang kedua ini, Bu Sugiem dipanggil oleh majikannya itu beruk sama babi. Jadi majikannya ini adalah orang Melayu. Kamu tadi ngelihat kaca gitu. Maaf mem, mungkin saya ngelihat, enggak saya lupa, kata saya gitu. Ya kamu tadi ngelihat nih, hidup kamu tuh orang miskin, sebagai cuman pembantu gitu. Saya beli kaca itu buat anak saya, bukan buat kamu, buat muka kamu yang kayak beruk gitu. Terus gitu juk-juk, terus kepala saya dipegang gitu, terus mata saya ditempelingin gitu. Habis itu ditempelingin terus ngambil handphone, pakai mukulin ke mata saya yang di sini, terus kepala gitu semua sampai podo benjol. Terus ngambil gantungan beberapa biji sih, gantungannya juga yang tebel gitu, gepeng tuh tebel gitu. Tapi beberapa biji itu nyampe pada patah. Sekaligus mata saya yang sebelah kanan terus langsung buta gitu. Berarti saat kejadian itu, mata kanan Bu Sugiem ini langsung nggak bisa melihat ya, hanya gara-gara salah melihat ke kaca. Ya pokoknya apa yang saya pegang tuh salah. Misalnya kalau ngelap ya itu, misalnya ngelap barang lantai ngepel gitu ya, 1 kali sabun, 4 kali, 3 kali bilas gitu. Tapi nggak boleh banyak, harus 4 lantai atau 2 lantai gitu. 2 petak gitu loh. Tuh nanti kalau misalnya saya agak kayak lambat juga dipukulin, cepet juga dipukulin. Kalau cepet suruh ngulangin lagi, kalau nggak dipukul gitu. Apakah sampean selama di sana setiap hari itu mengalami hal-hal kayak gitu, Bu? Ya nggak itu sih, pokoknya kadang-kadang tuh ya keluar dari kamar tiba-tiba marah-marah, terus kadang ya mukul gitu. Terus itu bagaimana ceritanya sampai kedua matanya ikutan tidak bisa melihat lagi, Bu? Sering dipukul. Kadang itu kalau mukul gitu ya tiba-tiba mukul gitu. Kalau sembunyi saya tutup begini, itu tangan saya kadang dibuka gitu. Terus kadang saya jalan langsung dipukul gitu. Ya, terus, tapi lama-lama agak burem gitu. Terus lama-lama pagi dipukul, terus siang gini saya buta. Berarti terus kedua mata itu langsung nggak bisa melihat semua ya? Iya, akhirnya dua-duanya nggak bisa melihat. Terus saya laporan, maaf mata saya nggak bisa melihat lagi gitu, nggak direspon. Berapa lama Bu sampean dalam keadaan mata nggak bisa melihat masih tinggal di sana dan diharuskan untuk bekerja sebelum akhirnya pulang ke Jakarta? Iya, yang ngepel, ya nyuci piring, ya semua, nyuci kamar mandi. Tapi kamar mandi yang di belakang yang punya mem kan saya nggak boleh masuk ke kamar, saya nggak bisa melihat. Ya suruh nyetrika, makanya saya disetrika karena saya salah nyetrika. Dalam keadaan buta saya suruh nyetrika baju. Apa masih bisa bekerja dengan baik dalam kondisi mata yang nggak bisa melihat keduanya? Ya nggak tahu gitu, pokoknya saya penting raba-raba gitu. Nanti kalau salah ngeraba saya dipukulin gitu. Salah pegang gitu, saya dipukulin gitu.
Kenapa sampai nggak berusaha untuk melawan majikan, Bu? Kalau saya bilang aduh aja tambah dipukulin lebih berat, Pak. Saya aduh gitu atau saya nangis gitu saya dipukulin lebih berat, Pak. Kalau saya pernah bilang aduh gitu nangis, mulut saya dipukulin sampai berdarah. Jadi walaupun saya sakit gitu ya saya tetap bertahan gitu. Saya disetrika juga saya diem gini, kalau saya aduh takut ditambahin gitu. Berarti kalau kena panasnya setrika itu sampai nggak boleh bilang aduh gitu ya? Ya saya nggak berani mau bilang aduh karena takut ditambahin gitu. Karena saya kalau dipukulin gitu ya, saya bersuara itu malah ditambahin dipukul gitu. Selama situasi itu sampai nggak boleh keluar gitu? Nggak bisa. Saya mau nulis-nulis atau mau lempar surat, siapa tahu ada yang baca gitu, nggak bisa, Pak. Nggak ada itu pulpen atau kertas gitu, nggak ada. Saya nggak boleh pegang benda karena kamera itu yang di dapur itu ada 3 gitu. Berarti ada CCTV di dalam rumah dan juga diawasi ya sampean ya? Ya diawasi di HP. Dari HP-nya juga. Yang CCTV yang bisa dipindah-pindah gitu dilihat sama HP. Jadi majikan tuh selalu ngawasin saya di HP itu, di kamar. Jadi saya kesalahan tuh kalau misalnya saya kerja nggak suka gitu ya, majikan langsung keluar langsung marahin saya gitu. Selama sampean dalam kondisi yang tidak bisa melihat kedua matanya, apakah sampean juga masih sering dipukuli, Bu, sama majikan perempuan? Iya. Oh, oke. Sering kali dipukulin waktu saya nggak bisa melihat. Iya. Karena saya kalau megang itu kadang nggak bisa pas gitu. Kalau boleh tahu, Bu, siapa nama majikan sampean waktu itu? Umi Kalsum binti Ali. Suaminya? Suaminya kurang paham namanya, setahu saya pas saya karena saya nggak paham, pernah ada orang kirim air itu ke atas nama apa, atau ada surat itu namanya Ahmad. Siapa ya, Ibrahim atau Ahmad gitu, binti Komar. Terus bagaimana ceritanya kok sampean bisa pulang ke Indonesia nih? Kok majikan ngizinin sampean pulang ke Indonesia? Saya waktu itu beberapa kali saya minta pulang nggak direspon, walaupun saya sudah dalam keadaan buta, karena saya nggak tahu harus gimana jalur supaya saya bisa keluar dari majikan itu. Terus saya punya, tiba-tiba hati saya terketuk. Terus saya bilang, kata saya kalau mata saya begini kena sihir gitu. Terus anak majikan tuh katanya takut. Ya udah kalau saya kena sihir mau berobat ke pesantren gitu. Terus majikan saya ngerespon, katanya iya kalau kamu mau berobat ke pesantren saya pulangkan, saya usahakan gitu. Terus dalam hati saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kata saya gitu. Terus beberapa hari kemudian saya diajak ke ke dokter, tes waktu itu ngecek bisa pulang apa enggak karena dalam keadaan buta gitu. Terus pertamanya tuh waktu itu di cancel karena takut saya nggak bisa jalan, kata majikan. Terus saya diajak sendiri, terus barang bisa saya ngelihat, terus itu diurus-urus bisa, terus saya dipulangkan itu. Ya dipulangkan sendiri majikan ke bandara. Setelah itu katanya nanti saya kalau nyampe ke Jakarta gimana, kamu tenang aja, nanti pokoknya ada yang ngurus nyampe kamu ketemu keluarga kamu gitu. Apakah majikan laki-laki juga melakukan hal sama kayak majikan perempuan, Bu? Enggak. Istrinya aja doang ya? Ya terus waktu itu pas saya dalam keadaan bengkak semua, majikan laki cuman saya sambil lewat gitu ya. Majikan laki ada di dapur lewat gini, itu kan yang kamu pilih gitu. Maksudnya apa, Bu? Majikan laki-laki bilang kayak gitu ke sampean? Ya saya nggak tahu kenapa apa yang saya pilih. Memang ada orang mau dipilih digebukin kan nggak mungkin. Iya, betul. Ya kita kan namanya tenaga kerja, kita usaha sebaik-baik mungkin, sebersih-bersih mungkin kan tetap kita usaha, namanya pembantu disuruh majikan. Kalau boleh tahu, Bu, waktu itu gaji sampean berapa tuh? Waktu itu gaji sama majikan ini $600. Dolar Singapura. Terus ada ya? uang up $90. Waktu sampean pulang ke Indonesia, apakah ada bantuan dari pemerintah Indonesia sampai sampean tiba di Bandara Jakarta, bahkan sampean tiba di rumah nih? Nggak ada. Oh, oke. Iya sih. Pemerintah nggak tahu itu. Mungkin karena nggak lapor ya, Bu ya? Majikan juga ngulanginya nggak tahu gimana caranya kan. Waktu itu saya dengar itu pas ngedrop-ngedropnya COVID. Jarang ada pesawat. Jadi masih baru banget ya? Jarang penerbangan waktu itu.